roda belakang ketemu. Ya buset. Jadi Vespanya melengkung. Gue mental ke atas, jatuh ke atas taksinya. Brak, WhatsApp gue bunyi lagi nih. Ting tong, ting tong. Wih, Tuhan bekerja lewat WhatsApp, luar biasa. Iya. Iya dong, gue Jangan-jangan di sorga ada grup WhatsApp juga. Di situ ada Musa, ada Daud. Wow. Hai guys, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi apa ya, salah satu acara yang beda dikit kali ya dibanding biasanya kan yang di-upload di YouTube-nya 5O Youth itu cuma ibadah. Bukan mengecilkan ibadah ya, cuma maksudnya hari ini ada sesuatu yang baru. Kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber yang harusnya sih paling enggak generasi gue dan generasi di atas gue pasti kenal lah sama si sosok ini yang generasi gue sama kali sama lu. Enggak, gue nggak mau sih kok satu generasi sama lu. Enak banget gue dibilang generasi ya. Oh ya, ya walaupun dia generasinya gitu ya. Wah gawat juga. Iya maaf. Ya udah daripada lama-lama, daripada gue dimarah-marahin, mending langsung kita sapa aja si narasumber kita ini. Hai Koko. Harus halus kok biar gak takut. Ya kenapa? Mau panggil saya kenapa? Gak apa-apa sih, yuk bubar aja yuk. Halo juga. Yeay, hai Ko Tommy. Ya. Iya, Selamat ngapain malam. kok di sini? Ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan ke Merlin. Oh, kebalik ya. Kebalik ya. Saya mau nanya-nanya sama Bapak. Gitu. Contekannya mana? Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih kok sama Koko. Oke. Sebagai pembuka episode pertama itu kan harus yang paling Udah pasti ngobrol sih, nggak mungkin main badminton kan. Iya di sini. benar sih. Iya nggak usah dibilang. Kok pakai ini dulu kok biar hatinya suci. Oke. Iya. Jadi gini. Iya, itu menyucikan hati juga. Oh, Nggak gitu. tangan doang. Iya benar. Berarti Diminum kok kalau bisa. Ini di hati gitu ya. Jangan nggak kelihatan. Gemosh. Kayak Udah bayi. kok, udah. Gue digemesin kayak bayi gue. Dengar-dengar nih kok, menurut banyak orang di sekitar kita, katanya Koko nih dulunya pendekar. Bener nggak? Atau jangan-jangan sampai sekarang masih pendekar? Yang bilang siapa? Ya siapa yang bilang ya? Saya orangnya pendiam bukan pendekar. Oh iya udah deh Saya salah. pendiam. Kalau gitu jangan Koko deh, Koko pulang aja. Pendiam kalau lagi tidur. Oh tidur dong. Kalau nggak tidur, ya udah deh. Ya banyak sih julukan aja tuh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Oh gitu. Jadi kalau dulu katanya tuh bapaknya pendeta, anaknya pendekar. Pendeta, anaknya pendekar. Kenapa kok? Kenapa nggak anaknya pendeta juga? Nah itulah makanya garis tangan belum ini kali ya. Belum dapat hidayah ya kok buat jadi pendeta. belum dapat hidayah kayaknya kita waktu itu ya. Jadi orang-orang itu makanya saya bilang tuh orang-orang mereka nggak bertanggung jawab, orang saya pendiam dibilang pendekar. Kalau lagi tidur ya guys. Kalau lagi tidur sih iya. Ceritain Kira-kira dong kok begitu. kenapa bisa sampai orang-orang menjuluki Koko pendekar gitu. Wah ini kilas balik nih ceritanya. Ya nggak apa-apa, kan kita mau ngobrol. Kalau nggak kita ngobrolin apa? Nasi goreng micin di depan. Kayaknya gue dijebak kayaknya sih. Jadi gini ceritanya tuh dulu apa namanya? Ya track record saya kurang bagus lah ya. Track recordnya agak kacau gitu. Mohon maaf ya saudara-saudara. Ya, ceritanya kan dulu. Kan dulu kok nggak apa-apa, yang penting sekarang Ya udah. dulu ya, ini dulu ya. Ya kan bapaknya pendeta, anaknya pendekar. Tiap hari kalau orang minum obat sehari 3 kali. Kalau saya sehari 3 kali mukulin orang. Astaga. Kayak gitu loh kira-kira. Iya jadi kayak apa berantem fighting itu udah jadi kayak minum obat gitu kayak tiap hari. Kenapa tuh kok? Pengaruh lingkungan, pengaruh alkohol, pengaruh obat-obatan gitu Bu. Jadi mohon maaf ya Bu. Pengaruh dari luar kan, bukan Koko yang mempengaruhi kan? saya dipengaruhi. Pada satu titik saya mempengaruhi orang juga akhirnya. Tapi ya itu masa lalu, nggak apa-apa. Masa lalu Ya kan, ceritanya. masa lalu. Pernah ngapain sih kok kalau boleh tahu? Wah kalau ditanya kayak gitu. Ini bukan mau ngajarin nakal-nakal ya, kita cuma mau tanya pernah Oh, iya. ngapain sih dulu gitu. Jangan ditiru ya, yang nakal-nakalnya jangan ditiru.
Saya sampai di titik yang menurut saya sih paling parah juga. Saya bukan cuma hampir tiap hari berantem, tiap hari mukulin orang, sampai satu titik saya udah pernah ngerampok juga, saya ngebegal, saya Kelas berat nih guys. ya, membajak satu bis, bukan satu dua bis, hampir tiap hari itu jam kita ngebajak siang sampai sore. Kalau kita jalan 6 sampai 10 orang itu pegang alat semua tuh. Itu enggak sekolah tuh kok, pulang sekolah? Atau Pulang sekolah. Oh tapi masih ada sisi baiknya ya, masih sekolah? Sekolah iya, masih sekolah juga bawa buku satu sih. yang lain bawa buku 15 tebel-tebel, saya satu dilipat taruh kantong belakang. Yang Oh nggak bawa tas juga? alat banyak saya bawa, itu bukan alat sekolah, alat perang saya bawa. Ada Oke. golok celurit itu yang tiap hari saya bawa tuh. Oh nggak ada pemeriksaannya di sekolahnya? Ini sekolah di mana sih kok? Yang memeriksa takut kayaknya. Oh iya baik, iya. Takut juga sih ya kalau di. Oke. Di masa-masa itu keluarga orang tua nggak tahu tuh kok ke sekolah Nah malah itu bawa. hebatnya saya. Oh kenapa Jadi tuh? di rumah kita jaim dong. Ya kan? Oh. Jadi alat-alat perang itu saya nggak simpen di rumah, Dititipin. dititipin Oh, di nitip tempat. juga ya? Nitip. Jadi ada tempat penitipan untuk alat-alat perang. Kalau sekarang tuh nitip helm gitu loh. Iya, anak dititip Iya, gitu benar, kan, daycare. penitipan helm gitu. Iya, ini penitipan alat-alat perang. Nitip di dapur apa gimana? Kita ada satu base camp lah istilahnya gitu lah, di situ oke. lah. Jadi pulang itu kayak anak baik-baik gitu. Sampai papa mama nggak, sampai adik saya Lina juga nggak gitu tahu tuh sepak terjang saya di luar kayak gimana. Oh, tapi di sekolah pun nggak ada masalah ya kok? Maksudnya kan nakal nih, mau masalah. dikeluarin kayak apa gitu? Oh iya, masalah. Oh, oke. Masalah banget, sampai ya guru juga saya tantangin berantem, Iya. saya pukulin juga guru. Jadi di sekolah itu kalau guru nerangin jadi guru cuma nerangin baris depan 1, 2, 3. Baris 5 ke belakang itu udah saya yang jadi guru buat temen-temen. Oh baik. Iya. Wali kelas kedua ya? Iya. Jadi dalam satu kelas tuh kayak ada 2 pelajaran gitu. Jadi Dua pelajaran. pelajaran yang benar di depan, pelajaran yang nggak benar tengah ke belakang. Oh baik. Kelasnya gede ya? Gede. Satu kelas tuh ada 40-an murid gitu. Jadi yang 30 ngikut saya, justru saya bingung kenapa gitu. Yang bener cuma 10, yang 30 ngikutin dia. Takut soalnya diancem. Oh baik. Apakah itu yang akhirnya ngebuat Koko jadi ada julukan Tommy Babi? Kok tahu sih? Kita kan punya banyak narasumber kok. Oh, gitu ya? Maksudnya ya. Tuh kan gue dikulitin Sumber-sumber. kan gue kan. Ini kan tembok berbicara kok. Jadi kita mau bikin podcast iya. langsung. Oh ada Tommy Jadi Babi. gini Lin, waktu itu Lin. Nggak, Salah. Kok tahu sih lo? Dari mana lo tahu? Ada dong. Wah gawat Kita juga harus nih. tahu semuanya dari tentang narasumber kita. Gue telepon Lina, kayaknya Lina ditanya-tanya nih kayak. Sebenarnya julukan Tommy Babi itu bukan di gue sebenarnya. Terus? Anak Budi Utomo. Heeh. Jadi kita waktu itu selalu fightingnya tuh sama bentroknya sama anak budut-budut gitu kan. Oh, Nah. budut-budut yang suka banyak di mana-mana tuh Budi Utomo maksudnya. Iya, budut tuh boedoet kan tulisannya gitu. Nah, itu Budi Utomo. Oh, iya, baru tahu, maaf. Itu kompetitor kita. Kompetitor ya, jualan ya. Kompetitor. Kan gue marketing. Oh iya benar-benar. Iya benar-benar bahasa marketing kompetitor. Kompetitor di dunia perang saat itu. Jadi dia punya pentolan namanya Tommy Babi. Oh, oke. Jadi gue kesamar juga tuh jadinya tuh. Sebentar, kalau punya anak jangan kasih nama Tommy. Sedih juga sih gue jadi. Kenapa? Jadi dia punya pentolan namanya Tommy juga. Iya, Tommy juga. Akhirnya gue jadi kebawa deh tuh. Padahal kan gue bisa juga orangnya Tommy kelinci yang imut-imut gitu kan. Kalau boleh jujur nggak cocok sih kok. Nggak cocok ya? Enggak. Jangan babi juga kali ya. Soalnya gue doyan itu soalnya. Jadi sebenarnya nama itu tersematkan karena Koko mirip si pentolan itu atau Bukan gimana? mirip, gantengan gue kemana-mana. Bukan kelakuannya maksudnya. Iya kurang lebih lah gitu lah ya. Jadi kita suka ketemu fight paling depan tuh.
Oh, Tommy dan Tommy gitu kok. Iya, Tommy dan Tommy. Sana Tommy babi, di sini Tommy. Tit. Oh iya, nanti diedit aja ya biar bagusan dikit Iya. titnya gitu. Oh. Kan kalau Kokoh yang sekarang kita kenal, Kotomi yang kita sekarang kenal kan udah nggak begitu lagi kan. Itu kan zaman-zaman SMA kan. Kata siapa? Oh udah ya masih guys, ya takut. Enggak. Tadi kan Kokoh bilang kan itu masa-masa SMA. Iya. SMA-nya berapa tahun yang lalu kok? Saya lulus SMA 2017. Bohong banget. Kenapa sih lu mesti tanya tahunnya? Yaudah iya gak usah deh. Enggak kan ini buat pertanyaan berikutnya ceritanya. 94 gue lulus SMA, puas lo? Iya, aduh ganti deh manggilnya jadi om. Ih, opa dong. Iya. Puas lo ya? Kan gue baru lahir kok 92. Om lagi. Kenapa nanyain tadi lulus SMA kapan? Karena mau nanya, itu kan berarti udah lulus SMA udah 94. Nakal-nakalnya kan, nakal-nakal bangetnya gitu. Iya. Apa sih yang jadi turning point yang Kokoh gitu loh, titik balik yang kayak aduh kayak gue udah nggak banget nih kalau nakal-nakal mulu gitu. Habis lulus SMA nggak serta merta terus langsung gue habis lulus SMA gue jadi orang baik. Oh Enggak. belum. Enggak, masih tuh. Masih naik apa namanya? Frekuensinya masih terus, masih Masih explore. Kan pencarian jati diri tuh biasanya Iya, kalau anak bener-bener. SMA baru lulus kan. Iya. Terus habis putus juga lagi waktu itu kan. Oh, Wah, ada yang mau tuh ya kok dulu waktu SMA. banyak. Wow. Banyak yang ngantri gue cowok. Kirain kok mau bilang iya Orang- mungkin merasa nyaman gitu. Orang banyak bilang gue Tommy playboy itu gini. Itu fitnah tuh. Gue Tommy ceweknya banyak. Itu bohong. Justru cewek-cewek pada koleksi gue gitu. Jadi orang salah paham. Orang bilang Tommy ceweknya banyak. Cewek-cewek yang suka sama gue banyak gitu. Lo harus percaya itu. Enggak, itu pasti dibutakan sama golok. Ada golok ya kok tiap kali ketemu cewek yang kayak Enggak juga Oh, iya. kali tiap malam cewek gue pakai golok. Enggak lah, pedang. kesel banget samurai ya. Oke balik lagi tadi baru putus juga terus apa tuh? Ya kan kayak tadi lo bilang masih mencari jati diri lah ya. Habis SMA kita ngeband, Oh anak band juga. ngebencong maksudnya. Emang gak bisa serius nih gimana nih? Enggak ngeband bener, Oh, iya, bener-bener. maksudnya ngebencong. Oh keluar aslinya. Keluar tuh, jangan bilang asli Iya dong. bener. Emang iya. Wah, enggak. Gue mesti jaga ini Iya gitu. jaga image. Saya gitu. bilang mau ngebencong. ngeband kan. Gini-gini pernah gondrong, emang lu aja yang gondrong cewek. Ya gitu kan. Di band itu tahu sendiri lah. Bandnya juga genrenya kan genre rock. Oke. Kita bawain Ya nggak cocok sih kok kalau bandnya yang sedih-sedih gitu. justru itu makanya. Salah kaprah kalau kita bawain lagu-lagu pop. Nanti jadi Tommy Kelinci beneran. Oke terus kok. Ya di dunia band itu kan ya minum-minuman lah, obat-obatan. Pergaulannya gitu ya. Iya, terus genrenya rock, berarti yo rock harus singar-bingar, harus gahar kan gitu kan. Ya itu ya kebawa juga lah di situ masih kacau lah istilahnya kan. Oke, abis itu kok? Habis itu dapat deh tuh ceritanya Ini siapa? mantan pacar saya yang sekarang udah jadi istri. Tapi di situ lah bibit-bibit mulai maksudnya Ada perubahan. ya dengan pastinya dengan sendirinya pendamping itu boleh dibilang kayak polisi buat diri kita gitu. Kalau di mobil atau kendaraan dia jadi rem. Baik. Jadi rem. Kalau kita kan ngegas terus kan. Walaupun waktu itu masih pacaran ya kok hitungannya. Masih pacaran. Ya nggak mungkin juga gue langsung kenalan terus kawin kan, nggak mungkin. Pasti pacaran. Iya benar. Iya maksud gue proses perubahannya itu pas masih di pacaran itu kan, Iya. bukan setelah menikah kan. Iya betul. Jadi banyak orang bilang juga istri gue yang sekarang dia anugerah dapat gue gitu. Kebalik kok kayaknya. Ah? Kebalik. Masa kebalik sih? Kayaknya kok
Jadi gak tega ngomongnya. Apaan? Ngomong aja. Iya, Nggak usah ngomong. nggak tega. Enggak, maksudnya Koko yang justru anugerah buat Koko kan dapet Cici. Iya, anugerah. Kenapa sih nggak percaya sih orang kalau dia dapat gua dia anugerah gitu, heran. Mungkin sekarang iya. Mungkin sekarang iya. Kalau dulu kan kadang tuh ada hal-hal yang terjadi yang kita nggak bisa ngerti kok, Cie. Asik nih, gue demen nih. Siapa Iya. tahu kan emang bagian dari rencana Tuhan gitu. Udah pasti. Betul. Itu udah pasti. Dan gue percaya itu. Kayaknya belum ada yang mecahin rekor pacaran gue tuh. Pacaran gue 12 tahun. Wow. 12 tahun gue pacaran. Kalau ada yang mau mecahin rekor boleh silakan. Anak-anak pemuda ada yang mau pacaran 12 tahun kayak Tommy. Kenapa tuh kok pacaran lama banget? Pacaran 10 tahun Backstreet. Wah. Jujur aja. Kayaknya rekor Backstreetnya itu sih kok yang. Iya, 10 tahun. Ya orang tuanya kan setidaknya tahu track record gue kayak gimana. Mungkin dia pikir, ntar lu merit sama dia dibanting lagi lo. Ya ampun. Padahal enggak, sekarang gue yang dibanting-banting sebenarnya. Iya, itu kan saling melengkapi ya kok. Iya benar, betul. Oke, 12 tahun pacaran, terus di momen apa sih maksudnya si turning point-nya itu? Titik baliknya jadi titik baliknya pun proses ya kok, butuh proses. Proses. Enggak langsung hari ini kejadian terus besok gue jadi anak yang baik-baik. Enggak juga. Iya. Tapi ada beberapa kejadian penting menurut gue yang gue bener-bener Tuhan, gue mau bener-bener nih. Ya gue hampir mati lah ya saat itu. Yang pertama karena gue juga suka mendaki gunung. Gue juga Mendaki gunung. Iya, di suatu komunitas mendaki. Hampir di Pulau Jawa, hampir semua gunung gue udah gue daki. Oh. Yes. Satu hari pas di Gunung Semeru itu gue mendaki yang kedua kali kalau nggak salah. Itu gue hampir mati. Sebelum puncak ternyata gue sakit, udah biru semua tuh. Kenapa tuh kok? Udah biru, udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Waktu itu apa namanya? Kalau kena sakit apa tuh namanya? Hipotermia gitu Ya, bukan kayak sih? gitu-gitu kali ya. Ya akhirnya gue padahal udah pengalaman banget ya kalau dibilang untuk mendaki ya. Ya udah gampang lah ya naik-naik gunung gitu, Ya udah merem, biasa. udah biasa lah, merem. Jangan tuh. merem jatuh dong. Iya bener. Kadang-kadang lucu juga ibu ini. Iya makasih. Akhirnya gue ditandu ke bawah. Di situ gue bilang sama Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan hidup, saya mau melayani Tuhan bener-bener nih. Gitu kan. Akhirnya pastinya dengan pertolongan Tuhan, dibantu teman-teman. Gunung Semeru tuh tertinggi di Pulau Jawa. Tertinggi di Pulau Jawa. Di Indonesia tertinggi ke-3 kalau nggak salah. 3 apa ke-4 gitu. Jadi treknya juga lumayan. Akhirnya singkat cerita sampai di bawah dengan selamat. Itu kalau telat berapa jam ya harusnya sih lewat ya. Karena gue udah biru banget tuh kata teman-teman gue. Karena gue udah nggak sadar. Satu itu, kedua hobinya kan di motor. Iya kelihatan Ya kan? sih dari itu baju klub motor kayaknya tuh ya kok. Oh iya, ini baju klub motor gue. Wis mantap. Baru ulang tahun kemarin 20 tahun. Nabrak lo gue. Jadi kita hobi di motor, dulu suka kebut-kebutan juga. Itu gue tabrakan ceritanya. Oke. Tabrakan di Pulau Gebang. Jadi gue waktu itu bukan naik moge waktu itu. Gue naik Vespa. Oke, Vespa. Jadi adu kebok gitu sama taksi. Taksinya yang ngambil jalur gue. Oh jadi taksinya yang tiba-tiba muncul gitu, Iya. ngagetin Jadi Koko. dia lawan arah. Oke. Gue kenceng banget itu. Sampai Vespa gue roda depan sama roda belakang ketemu. Ya buset. Jadi Vespanya melengkung. Gue mental ke atas, jatuh ke atas taksinya. Brok. Itu gue udah nggak tahu gimana, kaki nggak bisa napak. Yang kanan itu kata dokter kalau kena urat apalah gitu, lu bisa lumpuh. Wow. Tapi puji Tuhan lagi-lagi Tuhan berbaik hati. Itu lu bayangin dong kalau motor adu kebo sama taksi begitu kenceng, roda depan sama roda belakang ketemu gitu. Iya itu Jadi sih. Vespanya melengkung.
Semua bengkel ada 10 bengkel lebih yang motor gue dibawa sama orang Masih kantor. usaha benerin ya kok. Masih usaha benerin. Bentuknya udah begitu loh. Kayak itu motor kantor ceritanya. Oh, oke. Itu motor kantor. Fasilitasnya dapetnya Vespa. Sampai semua bengkel semua ngomong gini. Orangnya yang bawa masih hidup. Kurang ajar kok. Wow. Karena kondisi motornya kayak gitu, orangnya kayak apa nih kan gitu kan. Lagi-lagi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di situ saya juga bilang, Tuhan, ampuni saya. Saya mau kayaknya harus bener, bukan kayaknya ya, memang harus ya. Harus ya. Karena walaupun Koko istilahnya masih nakal, bandel-bandel gitu, tapi pertolongan Tuhan tetap ada gitu ya kok. Itu luar biasanya Tuhan. Weh, Karena mantap. Tuhan tidak pernah meninggalkan Asik. anak-anaknya. Mantap. Apalagi yang serius dan tulus tuh dalam melayani Tuhan. Oke. Waktu itu Koko udah pelayanan belum sih berarti? Maksudnya apakah emang masih nakal banget atau? Pelayanan udah, tapi nggak seserius sekarang. Pelayanannya masih ya karena gua anak pendeta lah, ya udahlah kayak gitu loh. Paham nggak kira-kira? Iya, paham. Karena bapak gua pendeta, ya udah deh gua datang ke gereja main gitar. Tapi hatinya masih di mana-mana. Ya datang aja karena kayak Iya. kewajiban secara nggak langsung gitu ya. Formalitas aja karena bapak gue pendeta gitu loh. Kalau enggak juga nggak tahu deh. Jadi gitu, jadi formalitas aja karena ya bapak gue pendeta jam sekian gue mesti kebaktian, mesti pelayanan. Jadi masih belum serius banget. Setelah kecelakaan itu akhirnya Setelah kecelakaan, terus dapat istri. Nah itu jadi setahap demi setahap. Nah di situ benar-benar diproses ya. benar-benar proses banget. Masih banyak sih. Tapi di situ yang paling gua harusnya sih lewat gitu kan. Melihat kondisi dan segala macam tadi kan, motor kayak gitu. Puji Tuhan Motornya udah masih kayak donat ya. kayak donat, bulat, bener-bener ya ilah bener-bener bengkel semua nolak, nggak ada yang bisa. Sampai akhirnya dibawa ke pabriknya Vespa yang di Pulau Gadung kalau nggak salah tuh. Masih usaha banget. Usaha banget. Kayak kalau Kalau udah ke 10 tempat tuh kayak ya udahlah gitu. Iya masih tetap. Kalau gue sih maunya tuh Vespa biarin aja begitu jadi kenang-kenangan kan. Taruh di pojok rumah gitu misalnya gitu kan. Gue minta sama kantor buat kenang-kenangan gue deh bos gitu. Biar kalau pengen nakal dikit langsung inget Maksud gitu. gue kalau anak gue, nih lo kalau main motor kebetulan tuh kayak gitu tuh mau lo. Tapi masih usaha sampai ke pabriknya lo. Yang gue Luar inget biasa. waktu itu. Kayak Karena gitu. mahal ya kok dulu Vespa. Mahal. Sampai sekarang ya masih mahal. Mahal lah. Waktu Koko akhirnya udah pelayanan nih, Koko ngerasain apa sih? Kayak kenapa? Maksudnya gini, iya kita ngerasain pertolongan Tuhan, terus pengen jadi lebih baik gitu. Tapi kan nggak lantas semua orang juga ketika pelayanan kayak langsung jadi yang kayak tadi Koko bilang serius, sepenuh hati dan semacamnya gitu. Yang ngebawa Koko ke titik gue harus bener-bener serius nih sama Tuhan itu apa? Maksudnya gimana prosesnya gitu lah kok. Kalau lu tanya apa tadi yang ngebawa sampai ke titik ya, Harus serius nih, gue nggak bisa pelayanannya cuma main-main. itu kan tadi yang gue cerita tadi itu prosesnya kan. Ya yang titik banget sih gue dapet pendamping yang luar biasa. Istri gue yang mantan pacar gue kemarin. Yang luar biasa bertahan 12 tahun sama Koko. Applause buat Cici. Gue juga nggak tahu kenapa dia mau bertahan. Dari Tuhan mungkin kan. Betul. Jadi itu yang membuat gue jadi ini Tuhan nih baik banget ya. Gue yang dulu istilahnya sampah gitu, Tuhan kasih ke tempat yang terbaik. Wow. Iya. Gue anggap dulu gue sampah banget. Sampai gue pernah sampai orang tua juga akhirnya udah kesel tuh. Gue inget almarhum mama. Dia bilang apa? Lu kalau nggak berubah nggak bakal jadi orang. Terus emang gue sekarang tempe. Kelinci kan. Terus gue apa dong kelinci gitu gue. Mama gue sampai begitu saking udah kesel. Udah nggak tahu lagi mau ngapain sama anaknya gitu lu ya. nggak bakal jadi orang lo katanya gitu. Itu sebelum gue tempe kali ya sekarang ya belum jadi orang. Gila diadon gitu kali ya, diadon jadi orang gitu. Difermentasi. Nah di situ juga menjadi tamparan juga buat gue.
Terus gue bilang gue buktiin gue bisa jadi orang gitu kan. Oke. Ya, makanya anugerah bener yang luar biasa dari Tuhan, dapat pendamping yang baik, mau ngertiin. Soalnya banyak teman-teman di luar bingung. Kok bisa ya Tom? Lo orang yang hingar-bingar dapat pendamping yang kalem, lemah Iya, lembut. kalem banget sih kok. Iya. Gue bilang sebenarnya gue juga lemah lembut, pendiam kan gue bilang gue dari awal gitu kan. Terlalu banyak dusta nih. Ya pendiam pada saat gue tidur Iya, gitu ya. bener kok. Puas lo ya. Kapan lagi? Kalau kayak gini kan nggak berani macam-macam kan kok. Banyak yang nontonin di balik kamera ya. Oh iya, gue baru sadar. Tapi lepas dari itu ada Tuhan yang lihat kok, yang ngejagain Iya, aku itu juga tuh yang kok. paling bikin gue takut tuh. Ya, lu ketika lu mau macam-macam sama orang, tapi lu nggak bisa macam-macam sama Tuhan. Betul, Ya, benar-benar. Tuhan bilang lu bisa, lu bisa ke orang, ke pendeta bisa, ke gua nggak bisa loh kata Tuhan. Nah, itu tuh yang gue jadi berpikir untuk gua harus serius nih. Pelayan itu kan juga manusia, Betul. kayak lagunya gitu, ada lagunya kan. Yang mana tuh? Rocker juga manusia, pelayan Tuhan juga manusia. Jadi ada satu sisi kita begini, Tuhan gue mau dong tuh melayani di panggung-panggung yang besar kayak gitu kan. Selama ini gue di tempat yang kecil di dalam gang gitu. Nah itu sisi manusiawinya begitu tuh. Sebenarnya nggak bagus juga begitu. Sampai akhirnya so laku deh gitu. Diantri sama gereja-gereja lain. Oh, karena kalau ada teman-teman yang nggak tahu emang suara Kotomi bagus sih. Makasih dari lahir. Tuh, akhirnya kan ada Iya. yang aku puji dikit kok. Makasih. Dari lahir sih emang kayaknya sih begitu. Enggak sih. Oh, yang ngerasa laku terus gimana kok? Iya, teman-teman gue di luar GPDI ya tentunya ya. Bro, bantuin gue dong di ibadah umum sini di Sunter. Ntar gue dari Sunter gue bisa ada di Ini bantuin tuh pelayanan jadi WL. jadi WL. Iya, jadi WL gitu. Tahu kan WL kan? Tahu. Yang main gendang gitu. Hah, Tahu. kok main gendang sih? Tuh kan. Dia nggak tahu. WL main gendang. Ini pasti jokes om-om. Iya gak sih? Apa sih maksudnya? Jadi gue bantuin pelayanan jadi 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 WL. Nah, di situ ada timbulan namanya kita manusia ya. Ih, gila gue ini banget ya. Laku banget. Laku banget gitu. So laku banget gitu. Tapi itu jadi nggak bagus juga nanti akhirnya. Jadi motivasi yang salah ya? Iya, jadi bukan kemuliaan Tuhan lagi nih gue bilang nih. Jadi istri gue sampai gila lu satu hari Minggu tuh lu bisa pelayanan pagi, siang, sore udah pasti tuh di Losufan kan. Nah, terus Soho sebulan pasti sekali dapat gitu kan, dapat jadwal 2 kali malah, kadang Singer kadang di WL juga kan di Soho. Lah itu gua pokoknya udah mulai Sabtu Minggu itu banget tuh, padet banget kan. Udah kayak artis ya, artis Iya, gereja so gitu. padet ya. Ya itu nggak bagus tuh. Iya, benar-benar. So artis gereja, nggak ada artis gereja sih sebenarnya, kita melayani Tuhan. Harusnya yang benar enggak ya kalau nggak ada. Iya, makanya gue sadar, nggak bisa nih begini nih, nggak bener juga nih. Gua bilang. Itu kesadaran itu muncul dari hati atau? Muncul dari hati gue. Oh, luar biasa. Gue discuss juga sih sama istri, tukar pikiran. Istri bilang udah, lu nggak usah keluar kandang, udah di kandang aja. Oh, baik, Iya, kandang gitu. tuh maksudnya GPDI aja. GPDI gitu kan. Sampai temen-temen, lu sombong ya sekarang nggak mau lagi ya bantu, bukan nggak mau bantu gue bilang. Soalnya juga ke keluarga juga jadi Gak ada waktu buat nggak ada keluarga. waktu juga ya, sampai anak gue juga protes. Gereja mulu pak katanya, ke mallnya kapan? Walaupun lucu ya, Iya. ke mallnya kapan gitu. Waduh, sampai kayak gitu gue bilang nih nggak bisa, gue mesti bagi waktu juga buat keluarga. Ketika pelayanan itu kan lo bukan sama keluarga kan juga melayani. Iya, betul. Gitu. Jadi harus balance-nya mesti bagus, ke keluarga oke, pelayanan di gereja oke. Menurut lo sendiri kok, dari kacamata lo pelayanan itu sebenarnya apa sih? Yang benar menurut Koko lah. Melayani. Iya, melayani. Melayani itu wajib. Sebuah kewajiban. Suatu kewajiban. Wajib. Dan Kenapa tuh? wajib karena kita
kalau bukan Tuhan yang pegang hidup kita, kalau bukan Tuhan yang tolong hidup kita, itu siapa lagi? Kita mau ngandelin siapa sih? Ngandelin manusia nggak bakal bisa. Gak ada gunanya ya? Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Oleh sebab itu wajib, hukumnya wajib kita melayani Tuhan. Melayani dengan seperti apa sih? Melayani dengan tulus dan sungguh-sungguh, serius. Balik lagi Makanya harus ketika serius. ketika gue udah pelayanan, nggak bisa lagi tuh gue main-main, bercanda, nggak bisa. Pokoknya kalau udah bicara pelayanan itu harus serius, sungguh-sungguh dan tulus. Tulus itu penting banget. Karena ada orang serius tapi nggak tulus, ada orang tulus tapi nggak serius. Ya itu harus sama-sama. Kalau menurut komplit gue, ya. iya. Iya. Itu kan tadi kita ngebahas soal pekerjaan di bidang di ladangnya Tuhan lah gitu ya kok. Kalau misalnya di kehidupan sehari-harinya kerjaan Koko apa sih? Kehidupan sehari-hari, marketing gue Ya, di satu perusahaan kontraktor. masih sampai sekarang? Udah enggak justru. Oh, berarti udah bukan kerjaan Koko dong. Kok gue emosi, nggak boleh. Nggak. Jadi ya Apa nih ceritanya nih? Kok udah enggak? Udah Maksudnya enggak. ada kisah apa di balik itu kah? Kalau kata kapal oleng dia, udah miring. Jadi mereka harus melakukan PHK massal. Oh sedih. Saya kerja 12 tahun di situ. Wow. Sempat saya tanya, "Bos, gue 12 tahun loh, Bos, ngabdi di sini." "Tom, yang 16 tahun aja juga kena, Tom." Kena ya? Iya. Oh, oke. Saya sama bos deket lah, sampai dia juga waktu umumin divisi marketing nih harus di-cut dan divisi yang lain juga, ya sedih sih. Bosnya juga sedih waktu ngomong sama saya. Terakhir bulan Juni kemarin. Sebelum PHK tuh kita masih enak-enak. Makanya ikut Tuhan mesti serius tuh. Bulan Februari itu kantor kita masih tur ke Korea tuh. Wih, anak-anak kantor gitu kok. Iya, semua satu kantor sekitar 55 sampai 60 orang kita ke Korea Selatan tuh, ke Seoul. Oh. Jalan-jalan. Puji Tuhan banget setelah di Korea kita udah pakai masker tuh. Oh, karena kita udah dengar udah mulai rame ya. di Wuhan udah kacau banget kan di China sana kan. Nah, di Korea tuh kita jalan-jalan nggak nyaman juga, kemana-mana pakai masker. Udah wajib ya kok waktu itu? Udah wajib dan oke. udah dicek suhu dan segala macam. Akhirnya pulang dari Korea balik ke Indonesia, 3 hari kemudian Korea Tutup lockdown. border. Oh, oke. Lockdown. Wah, saya bilang kalau kita ketinggalan di sana Nggak pulang. Gawat juga saya bilang. Benar 3 hari kemudian Korea lockdown. Itu bener-bener langsung nyerang banget kan coronanya kan di sana. Balik ke Indo Februari akhir, Maret kita work from home tuh. Bos bilang kerja di rumah. Oke, kerja di rumah. Bulan April pengumuman. Pengumuman apa? April kok? Gaji dipotong. Semua karyawan 20%, uang makan hilang. Oh, jadi udah nggak dapat uang makan karena di rumah gitu, Iya, terus dipotong. Gaji dipotong 20%. Wow. Bulan Mei kita udah dengar di pabrik PHK. Pabrik, saya di kantor pusat kan. Wah, ini tanda-tanda nih, tanda-tandanya. Bulan Mei. Bulan Juni kita dipanggil tuh satu-satu marketing. Saya dipanggil. Udah ada feeling-feeling gitu gak kok pasti panggil? Belum tuh. Terus kan di WhatsApp kan, datang ke kantor. Istri saya tanya, kenapa? Nggak tahu nih, disuruh datang sama bos nih, suruh meeting. Oh, dibilangnya meeting. Meeting ya, lu bisa datang nggak kita meeting? Istri bilang, kenapa ya? Ya berdoa aja deh, saya bilang gitu. Udah gue jalan dulu ya kantor, udah saya jalan di motor tuh sambil mikir, kayaknya nggak enak nih gue nih perasaan. Itu mau ini banget tuh. Berkecamuk Banget sampai di kantor. Bener aja. Tom begini. Tanggal 4 kalau nggak salah, 4 atau tanggal 5 Juni tuh. Wah, saya kaget juga tuh. Sedih, campur baur lah ya. Iya, pasti sih kok kerja 12 tahun kan. Gue bilang 12 tahun berakhir dengan pandemi. Akhirnya kita terima apa adanya. Kantor bilang lo dapat pesangon 12 bulan gaji gitu kan. Terus gue ngomong sama kantor, bos, motor yang NMAX gue pakai tuh kan gue udah pakai tuh
buat gue deh, gue bilang gitu kan. Oh gitu ya. Ntar Coba-coba ya. berhadiah ya kok. Gue iseng-iseng aja. Karena ada banyak marketing yang lain juga kan. Puji Tuhan. Akhirnya diumumin, ya udah motor boleh buat lo. Puji Tuhan gue. Wah, berkat di antara. Tapi gue enak juga tuh sama marketing yang lain, tapi nggak apa-apa lah. Karena waktu Koko di PHK nggak Koko doang ya, rame gitu langsung banyak ya Koko. Iya, orang pabrik lebih banyak lagi tuh yang di pabrik. Yang di kantor kita, di kantor pusat yang marketing, divisi marketing. Langsung di-cut semua. Terus gue pulang, istri nanya, gue mau bohong. Gak boleh. Nggak boleh, gue bilang gue masih kerja tapi, wah gimana nih, gue bilang. Akhirnya gue bilang juga, dia nangis. Gue bilang, aduh lu jangan nangis, lu harusnya kuatin gue. Kalau nangis gue jadi ikut nangis nih, gue nangis juga akhirnya di kamar. Oh bisa nangis ya kok? Ah bisa, Oh, bisa. Emang gue kelinci gak bisa nangis? Bisa lah, Kelinci bisa nangis kok. kelinci bisa ya? Gak tahu sih. Com. Ya itu apa namanya, gue bilang sama istri, nggak usah takut. Karena Tuhan yang kita sembah nih Tuhan yang hidup. Yes. Gue bilang kita udah banyak banget mengalami pertolongan Tuhan. Jadi gak usah takut Tuhan gak tolong kita. Gue bilang pasti Tuhan tolong. Tapi kita dalam waktu dekat nih kita harus ada pengeluaran yang begini. Biasalah ibu-ibu. Kan Iya gitu. iya benar-benar. Ya, tetap tenang aja. Tetap berdoa. Jangan mengeluh. Tetap bersyukur dan berdoa. Gue bilang. Mantap. Kalau mengeluh kita gak akan dapat apa-apa. Benar. Singkat cerita, gue udah pengangguran dong. Iya benar. Beberapa hari kemudian Tuhan buat gak lama loh, tiba-tiba ada yang WhatsApp gue, namanya Koapau. Ini customer lama banget di kantor yang dulu. Bukan kantor yang kemarin. Bukan kantor gue kerja 12 tahun ini. Kantor yang dulu yang gue kerja 8 tahun. Perusahaan plastik. Udah lama gak kontak kan. Udah lama boro-boro mau telepon, WhatsApp juga enggak lah, gak tahu dia rimbanya di mana. Iya 12 tahun yang lalu belum ada WhatsApp kok. Iya benar-benar. BBM. Oh iya bener BBM. Dia WhatsApp, Tom di mana? Masih di Bajaringan? Ya kemarin masih sih, gue bilang. Ya, tapi dalam hati gini, apa gue jalanin sendiri gitu ya? Karena gue sempat ngomong sama bos kalau gue ada order di luar, ke gue udah nggak di sini, nggak apa-apa. Lu masukin aja ke kita, ntar gue kasih komisi gitu, bos ngomong gitu. Jadi kayak tetap boleh tetap pakai. boleh, iya pakai produk kantor boleh. Akhirnya gue bilang masih bos, ini lo ke tempat gue deh katanya. Gue ada bangun gudang, gue mau pakai baja lo. Wow. Oke. Hari gini gitu loh, lagi pandemi corona, boro-boro orang mau mikirin bangun rumah, orang semua mikirnya makan. Iya ya benar-benar. Kan? Udah bisa makannya udah puji Tuhan banget ya. Iya, orang pikirannya tuh makan sama minum udah. Boro-boro mau renovasi. Iya. Boro-boro mau bangun gudang, mau bangun rumah. Gue datang ke daerah Jembatan 5, gede banget gudangnya. Wow. Wah, gue bilang kalau ini deal, oke nih Tuhan gitu kan. Angkanya gede gitu. Iya, lumayan nih. Beli cendol sekelurahan dapet lah istilahnya gitu ya. Mohon maaf dikasih berkat dihabisin buat beli cendol. Gue udah hitung satu kelurahan gue beliin cendol dapat semua deh pokoknya deh. Wow, luar biasa. Iya. Pak RT, Pak RW, Pak Lurahnya plus martabak lah gitu. Bukan rakyatnya cendol. Gak boleh beda-beda gitu. Kan enggak kan ada RT RW kan punya jabatan. Pak Lurah tambahin lah martabak. Masih oke. Biar itu jadi urusan mereka. Akhirnya gue masukin penawaran pakai produk kantor. Oke. Masukin penawaran. Singkat cerita lagi, itu juga ada proses sebenarnya. Singkat cerita dia baca penawarannya. Terus dia bilang, Tom, harga lu agak mahal nih Tom. Wow. Nggak masuk nih. Jujur aja gue udah ada yang kasih penawaran ke gue. Wah. Oh gitu ya bos. Iya. Saya ke kantor nego sama bos saya yang lama. Cuma dikasih kurang sedikit. Tetap harganya nggak masuk. Singkat cerita gitu. Bos udah dikurangin sama bos gue nih. Tapi segini jadinya. Nggak masuk juga Tom. Katanya. Lu bisa gak kayak yang ini nih? Waduh, yang saya tahu memang kantor saya saat itu harganya lumayan tinggi sih memang. Dia kasih lihat angka yang kasih lihat, penawaran. dia kasih lihat ya? penawarannya. Okay. Ini angkanya sekian nih.
sekian ratus juta, lu bisa nggak gini? Wah saya bilang, kalau pakai produk kantor yang ini sulit nih kalau sampai harus segitu nilainya gitu kan. Lagi-lagi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang gue nggak ngerti harus bilang apa ya, Tuhan heran-heran lah. WhatsApp gue bunyi lagi nih, ting tong ting tong. Wih, Tuhan bekerja lewat WhatsApp, luar biasa. Iya. Iya dong, gue bener. Jangan-jangan di sorga ada grup WhatsApp juga ya. Di situ ada Musa, ada Daud. Wah, nggak ikutan. Berasa nabi lo di situ. Ceritanya WhatsApp gue bunyi. Halo Pak Tommy, apa kabar? Wih. Nggak ada namanya, gue nggak tahu. Halo juga, kabar baik. Maaf, dengan siapa ya? Gue bilang gitu. Saya Pak, Sahat, namanya Sahat. Sahat yang mana ya? Saya loh Pak, nih foto saya. Dia udah gemuk gitu. Kenapa lu ngomong gitu? Kalau gue bilang lu kurus, gue menghina lu. Iya, kan bisa aja dia udah gemuk gitu kan, gak usah nunjuk. Oh iya. Dia udah gemuk lah gitu Iya, ya. makasih buat matanya. Gue gak kenalin lagi dong. Oh iya. Ternyata nih temen lama. Oh akhirnya setelah dia memperkenalkan diri dengan foto itu lumayan. Iya, tadinya gue gak, siapa ya? Gue telepon, gue penasaran, nih siapa ya? Gue Pak Sahat Pak, masa lu lupa? Lupa iya. Ya lupa. Jangan nyanyi. Oh Sahat, iya baru inget tuh. Dan saya herannya dia waktu kita sama satu kantor, bukan teman akrab lah. Kita biasa kan kalau di kantor tuh kan berteman akrab tuh sama satu divisi. Iya. Marketing semua. Divisi engineering, accounting gitu kan. Dia di set engineering dia. Oh, jadi sekedar tahu lah istilahnya gitu ya kok? Iya, sekedar di kantor ya say hello, gak pernah ngobrol, gak pernah saling kunjung dan segala macam. Iya Pak, baik kan tuh teleponan lo. Kok lu bisa inget gue? Saya bilang gitu. Saya juga gak tahu Pak Tommy, tiba-tiba ada yang messenger saya di Facebook. Tiba-tiba, jangan nyanyi. Ada lagunya Bang Edi? Ada kok. Ada ya? Yuri jangan beda generasi. Iya ntar kita latihan ya abis ini ya. Tiba-tiba ada yang messenger saya katanya di Facebook. Namanya Odang katanya. Oh iya Odang bekas driver dulu. Emang lo kenal? Saya bilang. Saya gak kenal justru. Hah? Ya mungkin di Facebook kan mungkin rekomendasi dari teman. Kayak Ya gitu kali ya. Friends. Ya. Panjang lah gitu. Kok tiba-tiba saya juga bingung. Yang saya ingat saya minta nomornya Pak Tommy. Kan lo bisa minta, iya harusnya saya bisa minta teman-teman satu divisi dia dulu kan. Yang teman-teman akrabnya. Dia gak minta nomor, dia minta saya. Dan kebetulan juga Odang ada nomor saya. Padahal itu sama Odang juga gak pernah say hello di WhatsApp. Gak pernah kontak. Istilahnya random banget gitu ya kok? Random bener-bener. Iya gak, kalau bagi anak-anak Tuhan gak ada satu kebetulan. Iya ya. sih benar, gak ada kebetulan yang kebetulan. Iya, lucu juga lu kadang-kadang. Iya bener kan kok. Kadang tuh kita gak bisa menggambarkan kondisi kebetulan yang sebenarnya kita tahu itu bukan kebetulan dalam Tuhan gitu. Iya betul. Makanya gue bilang, gila banget ini Tuhan ya, tanda kutip ya. Wah luar biasa nih Tuhan nih. Nah itu gunanya ketika kita melayani Tuhan dengan tulus. Satu lagi tuh, gue punya ini, lu ketika dulu saya ingat tuh ketika gue ngeband bawain lagu-lagu rock, Metallica, Nirvana, gue bisa gila-gilaan di panggung. Kok buat Tuhan gue nggak bisa gila-gilaan? Buat Tuhan juga lu harus gila-gilaan. In a good way Gila-gilaannya ketika lu bisa gila-gilaan buat Tuhan. Tuhan juga gila-gilaan buat kita. Iya mantap. Gitu. Jadi gua nggak pernah tuh gue berdoa, Tuhan tolong dong gerakin hati si A, tolong gerakin hati si B supaya gue bisa ketemu. Nggak ada, gue nggak pernah doa begitu. Tuhan gerakin si A tuh dia konglomerat Tuhan, dia kaya raya. Tolong dong, nggak ada, nggak pernah gue berdoa begitu. Nah ini semuanya kok tiba-tiba jadi tiba-tiba semua. Nah kenapa waktu gue masih kerja kenapa orderan kagak dateng? Oh waktu kerja justru gak ada orderan? Dari Januari bahkan Desember sampai bulan Juni gak ada. Justru kantor juga jadinya miring kan. Gak ada kontrak, gak ada deal sama siapapun. Justru di saat Koko udah di PHK tiba-tiba. Iya dan bertubi-tubi. Wow. Bukan kok apa aja. Ada si A, si B, si C. Wow. Apa nih Tuhan kayak gini. Jadi gue menangis, gue bersyukur di kamar itu. Wow, Tuhan gila banget ya. Merinding. Makanya gitu. Ketika lu gila-gilaan sama Tuhan, Tuhan bisa
lebih gila dari yang lu gila-gilain. Wow. Kayak gitu loh. Jadi singkat cerita gue ketemu deh nih si Sahat. Gue bilang, Hat, lu sekarang main apa? Main bajaringan Pak. Wow. Wah kebetulan gue bilang, kantor lu di mana? Di Pangeran Jayakarta Pak. Lah dekat rumah gue. Saya di Pangeran Jayakarta. Kantor dia gue merem nyampe. Jangan dong Gue nanti bilang nabrak. kita ketemu deh. Gue bilang gitu, kita ketemu. Boleh Pak. Ketemu ceritanya. Wow. Ketemu, gue ada proyek nih. Gue masukin harga kantor yang lama nggak deal. Lu ikut gue telepon sih kok apa ini. Bos, Wow. gue ada barang. Ini temen gue, temen lama. Gue baru ketemu lagi. Terus dia nggak langsung percaya. Siapa tuh? Bisa dipercaya nggak orangnya? Kantornya di mana? Oh, gue jamin bos. Wow. Oh yaudah lu datang ngukur ke lapangan, kasih penawaran, deal. Wow. Puji Tuhan banget. Wow. Deal, proyek pertama. Dapat lagi proyek kedua, deal lagi. Kemarin baru dapat proyek ketiga nih. Kemarin 2 hari yang lalu di Kemayoran, Wow. deal lagi. Jadi gue bilang gila banget ya Tuhan nih. Makanya lu Yeah. gila-gilaan sama Tuhan. Tapi Iya, lu jangan siap. tergila-gila sama gue. Jangan. Tuhan tolong jauhkan. Wow, luar biasa banget kok. Makanya. Kalau Padahal lu- waktu ketemu si yang teman Koko yang saat itu pun nggak ada niatan untuk ngomongin kerjaan ya. Sebenarnya kayak pengen ketemuan dulu aja gitu. Iya dia juga. Makanya gue tanya, lo kenapa tiba-tiba inget gue? Kenapa nggak inget teman-teman divisi lo yang? Saya juga nggak tahu tiba-tiba saya pengen nanya nelpon Pak Tommy katanya. Puji Tuhan banget. Bener-bener Ya. Tuhan buka jalan ya. Waduh. Dengan cara yang sangat Luar biasa. nggak kebayang banget sih itu. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang care sama anak-anaknya, yang juga care sama Tuhan. Dan mau ngandelinnya Tuhan gitu ya di Andalkan saat susah. Tuhan dalam setiap langkahmu. Wow, Gitu. mantap. Kalau kita andelin manusia, nol. Kecewa kita pasti. Benar-benar. Tapi andelin Tuhan kita gak akan kecewa. Nih kita anak-anak Tuhan tenang aja. Iya benar-benar. Mau PSBB kayak apa sih? Saya bercandain teman-teman PSBB. Pekerja sekarat, bos bangkrut. Iya juga kata. Iya bener sih kok. Maksudnya realitanya yang terlihat di luar sana emang seperti itu ya. Bos kantor boleh bangkrut tapi iman kita kepada Tuhan Yesus jangan bangkrut. Mantap. Gitu. Bagus Oke. benar-benar. Khawatir berlebihan dosa loh. Oh iya kah? Iya. Hai teman-teman, hati-hati. Itu sama aja lo ngecilin Tuhan. Oh tanpa Menurut gue tanpa sadar ya Iya. kita kayak khawatir yang berlebihan. Terus kata Tuhan, ya, lu nganggap gue apa ya? kayak kurang dibaikin apa selama ini gitu Iya. ya. Kayak bangsa Israel aja udah banyak perbuatan Tuhan yang baik kan. Cuma bangsa Israel kan tuh keras tengkuk kan kata Iya Alkitab. betul. Ya, kita jangan sampai kayak gitu sih. Amit-amit dijauhkan. Makanya. Nah itu deh makanya jangan main-main sama pekerjaan. Gua dapat harusnya itu 80% harusnya gue deal. Di bulan lalu nih. Ini jangan main-main sama pekerjaan apa jangan main-main sama Tuhan? Jangan main-main sama Tuhan maksudnya. Iya, iya, iya. Jangan main-main. Gua dapat proyek di Serang ceritanya. Di Serang ini owner kenal banget, temen juga. Dan ini 80% harusnya gue dapat. Gede banget. Gue jalan sama temen gue masih Sahat ini ke Serang. Sampai di kota Serang, mobil gue disalip truk. Wow. Gue kaget setengah mati karena gue mobil paling depan itu lampu merah, setelah hijau kita jalan ya. Ini truk dari langsung potong gue. Kayak nggak jelas gitu tiba-tiba motong aja. Iya nggak jelas. Apaan sih nih? Gue sampai ngerem mendadak, temen gue juga. Gila kali itu truk ya. Setelah mati, tar lo ya. Lupa deh tuh. Oh. Lupa. Udah lama kan nggak begitu. Apa nih udah lama nggak dia mancing? Ini ada pelajaran yang diambil nih. Oh oke, apa nih? Gua kejar itu truk, gua pepet lagi, gua turun. Ya udah, kalau gua udah turun dari mobil, ya udah deh, segala sesuatu terjadi. Yang harus Gua disensor sempet, ya. dan gila gue sempet mikir gini, itu hari Kamis kalau nggak salah, Kamis atau Rebo. Gua hari Minggu, gua nggak ada jadwal di Soho. Wah, bisa-bisanya. Bisa-bisanya gitu
Terus di Losupan, gua nggak ada pelayanan juga di Losupan, di Soho gua nggak ada pelayanan. Wah, gua free nih. Jadi gua kejar, wah gua kelepasan tuh. Gua ya udah deh, bak big book lagi sampai tangan gua berdarah-darah. Kirain ngelus-ngelus. Iya gua elus-elus gitu. Iya. Kita kan ntar di YouTube nih. Heeh. Dielus-elus tuh Iya, supirnya sampai berdarah. Kaca mobilnya pecah. Terus temen gue bilang, gila lu bang katanya. Ya Allah. Gila lu pak, gue gak nyangka lu. Udah lu jangan, enggak lu cerita sama gue lu udah pelayan. Iya, gue ntar minta ampun sama Tuhan. Gue salah besar ini. Terus kita ke klinik dulu, supir sama keneknya udah sampai sujud-sujud. Ampun pak. Masalahnya Mungkin sadar udah salah besarnya tuh setelah udah setelah itu kejadian. ya, makanya ini pelajaran ntar endingnya gini. Jadi gue ke klinik, gue perban tuh tangan, darah udah ke celana gue, udah ke dalam mobil darah juga. Ya ampun. Aduh Tuhan Yesus, gue bilang ampun nih saya udah lama nggak begini nih Tuhan nih. Kelepasan, bener-bener kelepasan nih. Kelepasan. Aduh gila banget deh Tuhan, ampun. Udah sampai ke lokasi yang punya sama saudara yang tangannya kenapa pak? Baru ya? Iya tadi itu di situ tuh insiden kecil lah gue bilang gitu. Ya udah akhirnya kita ngukur segala macam. Kenapa pak? Ya biasalah mobil diselip gitu. Emosi lupa daratan inget lautan gitu. Akhirnya Jangan ditiru guys. jangan ditiru ya. Nah itu kesalahan fatal. Akhirnya ini pelajaran buat saya. Akhirnya pulang setelah ngukur dan segala macam, ini proyek yang harusnya 80% deal karena kenal banget. Nggak deal. Wow. Karena dosa tadi. Ya. Iya. Karena kayak Makanya langsung main-main ya jadi. Iya. Tuhan udah begitu baik kasih proyek pertama, kedua, ketiga dikasih lagi yang ini. Harusnya dapet. Saya sadar. Oh, ya nggak apa-apa Tuhan. Terima kasih. Udah nggak deal. Karena memang konsekuensi dosa yang harus saya tanggung, harus saya terima. Kalau nggak kejadian itu harusnya deal. 80% orang kenal banget kok. Akhirnya nggak deal. Ini kesalahan, jangan ditiru ya. Ini jadi peringatan juga supaya ke depan-depannya jadi akan inget kan kok. Iya. Jadi nggak cuma inget ada pelayanan atau enggak gitu. Iya, nggak boleh tuh begitu. Gue sempetnya lagi gila bener tuh. Lumayan lagi tuh. ngejar truknya, gue sempetnya. Gue minggu pelayanan nggak di Soho. Kayaknya enggak nih. Terus di Losupan enggak, kayaknya enggak nih. Bisa nih. Nggak bisa tuh sebenarnya, nggak boleh begitu. Jadi kalau lu udah di tracknya Tuhan, udah ada di track di jalurnya Tuhan, ya udah lu jangan melencang sono melencang ke sini. Jangan mendua hati ya. Iya. Akhirnya gue pulang jadi ribet juga kan. Nah itu gue bilang kan istri ini kayak provos. Gue mau ngomong apa ya sama istri gue ya. Terus temen gue bilang aja lo kejepit pintu. Tapi saya orangnya nggak mau bohong. Gue bisa aja sih gue bilang gue kejepit pintu. Gue besok kejepit pintu beneran, kacau gue bilang. Iya bener. Terus pulang, kenapa tuh tangan, kata istri. Lu mau gue cerita yang benernya apa yang enggak? Ya bener lah katanya. Gue diem. Pasti lo begitu, istri begitu. Udah tahu banget lah ya. Pasti lo mukulin orang. Pasti lo berantem gini. Enggak, ngelus-ngelus. Gue sebenarnya elus si supir itu sih. Elus dengan tabokan kan. Wah diomelin gue sama bini gue. Bagus deh. Mau balik lagi kayak dulu. Mau begini. Jangan ngomelin gue begitu dong. Lu ngomelin begitu lu doain gue dong. Gue bilang gitu. Iya gue salah. Gue minta ampun. Terus supirnya nggak tahu kemana. Gue kalau tahu nomor teleponnya supirnya, gue minta ketemuan, gue ajak makan tuh supirnya. Gue minta maaf. Tapi gue doain juga, ya Tuhan berkati si supir dan kenek tadi. Gue ampuni saya. Bagus lah ya, at least masih inget gitu. Aduh, langsung sadar. Kalau kayak dulu ucusnya paling keluar tuh supir. Ya ampun. Kirain mau bilang itu, padahal sebenarnya Koko udah diluputkan Tuhan juga ya dari tabrakan sama truk itu dong. Iya. Nah itulah menjadi pelajaran buat saya. Kita suka salah fokus ya. Kita fokusnya ke yang nyebelinnya bukan ke pertolongannya. Nah, itu makanya menjadi pembelajaran. Harusnya saya dapat deal di proyek. Jadinya nggak deal. Wow. Ya Tuhan juga nggak suka lah dengan tindakan seperti itu. Makanya saya sadar, oh ya Tuhan nggak apa-apa. Oke, saya emang salah.
konsekuensinya harus saya jalanin, harus saya terima. Jangan sampai kita jangan sampai gini nih. Ini bahaya nih. Apa tuh? Ketika lo di dalam gereja, lo nyanyi, lo nyembah, sampai lo nangis, sampai malaikat di sorga bilang, gila, gue malaikat, dia lebih malaikat dari gue. Wah, sampai malaikatnya minder ya. Malaikat sampai minder. Terus ketika kita di luar gereja, kita jadi setan kan. Jadi setan yang minder. Setan minder sama kita. Gila, gue udah setan, dia lebih setan dari gue. Itu aja bahaya banget tuh kayak gitu tuh. Iya, kacau ya. Makanya saya belajar dan masih belajar terus untuk menjadi anak Tuhan yang sejati. Yes. Kayak gitu. Yang sejati itu yang tadi ya kok, yang harus serius, Serius, tulus, tetap di tracknya Tuhan. Nggak boleh jadiin masalah juga jadi alasan ya. Maksudnya kayak ya siapa tahu ini emang lagi proses gua aja, tapi membenarkan hal-hal yang salah nggak juga ya kok. Jangan begitu. Nggak boleh tuh. Makanya kan kayak kejadian tadi, gue disalib Tuhan, gue ngapa-ngapain kok disalib. Tapi kan Tuhan bilang ya lu sabarlah. Iya. Kan lu berdoa sama gue, kata Tuhan, lu minta kesabaran kan. Oh. Dan gue kasih pelajaran. Iya benar. Sekolah kalau nggak ada pelajaran, nggak ada ujian, nggak lulus kan. Benar. Iya ya Tuhan ya. Kan lu yang minta Tuhan kasih saya kesabaran. Kan gitu kan kita berdoa. Makin kita, bukan berarti nggak boleh ya, tapi makin kita minta kesabaran ya Tuhan pasti akan nunjukin kan ujian-ujiannya. Iya dong. Ya anak sekolah kalau nggak ada ujian, nggak lulus, kan mereka lulus karena ikut ujian. Iya benar. Begitu juga kita. Oke. Minta kesabaran, kalau dikasih pelajaran, dikasih ujiannya malah kelepasan. nggak lulus lo kata Tuhan kan gitu kan. Iya, tapi balik lagi harus ingat, harus bertobat, harus buru-buru insaf. Balik lagi ke track yang benar. Alright, thank you Ko Tommy buat obrolannya hari ini. Oke. Jadi kalau aku boleh recap sedikit ya, jadi hari ini kita udah belajar banyak sih. Benar-benar kayak belajar kalau hidup itu ada prosesnya, ada gak enaknya, ada enaknya. Dan pasti yang penting semua di dalam Tuhan dan ngandelin Tuhan ya, yang paling penting. Pasti banget. Jangan pernah ngandelin orang, karena kalau emang ternyata Tuhan mau pakai orang itu buat nolong kita, biar itu jadi bagian Tuhan ya. Iya. Biar Tuhan yang sediain, Tuhan yang buka jalan. Betul. Terbukti dan sangat nyata banget pertolongan Tuhan ya di beberapa bulan terakhir, gimana Tuhan buka proyek-proyek yang justru ada di saat yang benar-benar nggak kebayang ya, justru dipikir nggak kebayang banget, nggak punya kerjaan, malah Tuhan kasih kerjaan. Tuhan kasih hal yang dulu waktu masih ada kerjaan malah nggak ada gitu. Iya. Luar biasa banget sih. Ya, makanya saya bilang tadi, zaman kayak gini orang boro-boro mau bangun rumah, mau renovasi rumah. Benar. Orang mikirinnya lagi makan dan bertahan hidup kan, jaga kesehatan. Tapi kok bisa ya? Bisa aneh karena kan Tuhan kita kan? ya, luar biasa kan Tuhan. Luar biasa. Dan satu lagi ya, yang tadi juga soal pelayanan juga. Gimana kalau kita bisa gila-gilaan buat yang dunia, gila-gilaan mungkin buat kerjaan kita, buat kantor kita juga harus gila-gilaan buat Tuhan. Karena jangan khawatir, Tuhan tahu lah bagiannya dia. Kita lakuin bagian kita. Betul. Ya segila-gilanya kita buat Tuhan, Tuhan bisa jauh lebih gila buat kita ya kok. Betul. Luar biasa sih. Dan pelayanan itu harus ya. Harus, wajib. Karena pelayanan selain untuk menunjukkan bagaimana kita bersyukur sama pertolongan Tuhan, itu juga bagian dari kemurahan Tuhan ya kalau kita masih dikasih kesempatan buat melayani. Bener banget. Sama satu lagi nih tadi, ada satu tuh kalimat yang mantep banget keluar dari Koko. Gila, Koko bisa keren. Apa tuh? Bos boleh bangkrut, kantor boleh bangkrut, tapi iman gak boleh bangkrut. Iya, betul. Mantap. Iman kita gak boleh bangkrut. Sekali lagi thank you Ko Tommy buat hari ini, buat waktunya, udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga apa yang diobrolin bisa jadi berkat juga buat teman-teman pemuda di luar sana. Amin. Haleluya. Ada haleluya? Puji Tuhan. Jawabnya ada. Puji Tuhan. Ya udah, sampai ketemu di kesempatan berikutnya buat teman-teman pemuda semuanya. Tetap rajin ke gereja. Lagi PSBB. Tetap rajin dengerin online service. Karena ada teman-teman yang sudah mengorbankan waktunya pelayanan ekstra di masa-masa yang kayak gini. Kita harus appreciate juga dan ingat waktu dan kesempatan buat kita beribadah itu juga kemurahan dari Tuhan. Amin. Dadah. Bye. God bless you.